Berikan juga untuk pembuatan pembahasan. Kalau kalau masih ingat dulu contohnya kasus tugas akhir di Telkom, masih ingat ya? Lupa ya. Dan dulu pakai apa? Menggunakan pendekatan deskriptif, kemudian menampilkan apa picat, apa cat-cat gambar, ketemu persentase dan sebagainya. Nah, kali ini kita coba contoh tipe yang lain di pembahasan, masih deskriptif juga, cuma ini lebih ke apa ya, deskriptif yang arahnya lebih ke kualitatif. Jadi berdasarkan hasil observasi, wawancara, kemudian dielaborasi, nanti akan ketemu deskriptif tapi yang lebih ke arah kualitatif. Kalau yang Telkom itu mengarah ke kuantitatif karena pakai kuesioner dan sebagainya, ketemu angka-angka sekian persen ya. Tugas akhir, ini khusus pembahasan materi untuk tugas akhir ya. Karena kalau nanti untuk skripsi sudah berbeda lagi. Ada di antara saudara yang punya rencana untuk lanjut ke S1 nanti? Tidak ada ya? Ada Pak. Oke, ada ya. Nanti kalau di S1 akan ketemu skripsi dan itu lumayan berbeda ya. Untuk ininya berbedanya banyak sekali. Kalau tugas akhir lebih ke melihat kemampuan untuk identifikasi masalah, problem solving gitu ya. Tapi kalau skripsi nanti waktu S1 lebih dilihat kemampuannya untuk mengelaborasi dengan konsep-konsep. Bedanya di situ ya. Tugas akhir fokus ke sesuatu yang aplikatif. Nanti solusinya juga aplikatif. Kalau skripsi lebih memperkuat konsep atau teori. Ya. Jadi agak beda. Hanya satu ya, hanya bagus saja ya yang berencana untuk transfer ya. Kemudian bisa diterima di transfer ya, untuk bagus. Yang lain karena tidak berniat transfer ya mudah-mudahan tidak diterima ya, karena memang tidak mendaftar ya. Ya Pak. Yang berniat hanya bagus kan? Kalau berniat mungkin berniat semua Pak, tapi nggak tahu waktunya. Nggak tahu waktu sama bisa atau tidaknya. Kok nggak ada tahu waktu gimana? Waktunya ya nanti pas apa tes dibuka ya daftar gitu. Kalau belum dibuka tesnya ya jangan daftar. Belum tahu. Maksudnya belum tahu Pak antara tamat D3 langsung S1 atau kerja dulu gitu loh Pak. Oh begitu. Kalau bagus langsung ya. Insya Allah langsung Pak, insya Allah. Oke. Oh di S1 transfer di mana bagus? Jakarta Kalau bisa di UNS lagi Pak. Di UNS ya. Kalau bisa. Manajemen atau akuntansi nanti ngambilnya? Manajemen Pak, saya ngambilnya insya Allah. Oke. Mudah-mudahan terbaik ya, lolos ya. Amin. Karena sekarang mahasiswa transfer UNS ya, jurusan prodi manajemen ya. Sudah sekitar 3 tahun terakhir ini lebih dari 70% diisi alumni diploma non UNS ya. Jadi saya tidak tahu mahasiswa alumni diploma UNS kok tidak banyak yang mendaftar. Justru yang banyak mendaftar dari luar UNS seperti Undip, Pajajaran, UGM, UNER dan sebagainya.
Iya, karena ini tugas akhir, maka slide ini memang khusus untuk membahas tugas akhir. Ya, di analisis dan pembahasan, kalau MP berarti chapter 3 ya. Kalau MP chapter 4 kalau nggak salah ya. Saya dengar MP sekarang 5 bab ya. Dulu sama sih 4 bab, tapi info terakhir MP jadi 5 bab. Nah, nanti di bab 3 itu MB atau bab 4 MP itu akan berisi gambaran umum perusahaan tempat saudara magang. Nanti saudara sertakan foto-foto tempat saudara magang ya, foto dari perusahaan itu. Kemudian di gambaran perusahaan nanti juga ada informasi agak detail tentang perusahaan seperti struktur organisasi. Tolong dicatat ketika membahas struktur organisasi, tolong dibahas yang umum saja, yang poin utama. Banyak sekali tugas akhir itu yang memasukkan struktur organisasi sampai 10 halaman, hanya berisi struktur organisasi. Ini terlalu lebih ya, terlalu berlebihan. Nah, cukup 2 halaman maksimal lah untuk struktur organisasi. Kemudian masuk subbab berikutnya, aktivitas magang. Di situ saudara akan memunculkan per D-nya, per tanggalnya, aktivitasnya apa saja dari awal sampai akhir magang saudara. Kemudian setelah itu masuk ke analisis dan pembahasan. Nah, di analisis ini yang saudara harus munculkan pertama kali adalah existing condition. Kondisi saat ini itu seperti apa di sana? Ya. Kondisi saat ini maksud adalah yang berkaitan dengan topik TA saudara. Kemarin sudah saya share juga contohnya ya, dalam bentuk PDF ya. Sudah ya. Belum. Hah? Yang belum siapa ya? Siapa ya tadi suaranya ya? Miftahul ya? Saya jawab udah, Pak. Sudah. Yang belum tadi siapa ya? Oh, anak MP. Ya, nanti nyusul ya. Nanti saya share. Kondisi saat ini, existing condition, itu sudah harus memulai analisis dengan memaparkan kondisi saat ini. Kemudian setelah itu sudah masuk ke problem. Melihat kondisi saat ini yang seperti itu, bla 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 gitu ya. Sudah masuk, mulai ditarik. Akan sudah menemukan bahwa ada berbagai permasalahan A, B, C, ya. Dari mana saudara bisa menemukan permasalahan itu? Nanti mungkin dari interview, observasi, dan sebagainya. Dari permasalahan kemudian sudah membuat analisis, nanti akan ketemu solusinya. Jadi inti tugas akhir saudara sebetulnya ada di sini. Memotret kemampuan saudara memotret existing, kemampuan saudara melihat celah permasalahan dari existing itu. Yang ketiga, kemampuan saudara untuk memberikan solusi yang aplikatif. Ini dicatat lagi ya, solusi yang aplikatif, karena ini tugas akhir. Jadi berikan solusi yang kira-kira bisa diaplikasikan oleh perusahaan. Perusahaan tidak perlu banyak effort, tidak perlu banyak sumber daya untuk mengaplikasikan solusi saudara. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, Pak. Ya, silakan yang mau bertanya. Belum, Pak. Oke. Belum makan siang atau belum bertanya? Belum. Dua-duanya pasti. Siang-siang ini enaknya makan apa kalau siang gini? Sate ya? Makan angin. Wah, bisa masuk angin itu.
Nasi Padang ya, yang di Padang siapa ini? Makan gratis. Boleh makan gratis di rumah mertua masing-masing ya. Enak. Boleh. Makan gratis dibayarin Silakan. bapak. Mau makan di mana? Nanti tagihannya dikirim ke saya ya. Lah Mbak Bapak Iya, nanti tagihannya dikirim ke saya. Bener saja. nggak pak? Lah terus kami nunggu transfer terus Pak di rumah makan itu. Nggak bisa pulang loh. Pak. Kan bawa KTP. Tinggal aja KTP-nya. Bapak fotoin KTP Bapak aja. Memang makanan gratis tuh rasanya lebih enak ya. Enggak juga ya. Enggak juga Pak. Lebih enak Iya ya. pak, bener. Itu hampir tiap hari sudah makan di rumah gratis toh. Berarti enak itu ya. Enak Pak, enak. Tergantung pak. Bagi yang masih punya orang tua, itu harus disyukuri ya. Sudah dimasakin orang tua, harus dimakan. Existing condition. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kondisi yang terjadi saat ini sesuai dengan topik TA saudara? Ya, mau tidak mau sudah melihat, mendengar, mengobservasi. Jadi tolong dicatat nanti begitu sudah magang, sejak masuk pertama kali saudara harus melihat dan mendengar dengan baik dan cermat. Dari hari pertama observasi sudah harus mulai dilakukan ya. Nanti dengan melihat, mendengar, saudara akan tahu kondisi dari tempat magang saudara. Saudara tiap hari kalau perlu bikin nih catatan itu ditulis bahwa saudara magang di bank itu ya, sudah ditempatkan di bagian ini kredit. Biasanya kalau di bank itu yang biasanya masa magang di bank itu ada rotasi ya, sekian waktu di bagian lender, sekian waktu di bagian sumber daya manusia. Dari hari pertama sudah diperkenalkan dan sebagainya, sudah mengikuti instruksi dari tempat magang sambil melihat dan mendengar. Kalau perlu langsung dicatat, buat bawa buku kecil atau handphone dan sebagainya, dicatat di situ. Nanti selesai pulang magang, malamnya dibaca-baca. Kira-kira ada topik menarik apa yang bisa diangkat untuk TA. Ya, lakukan tiap hari seperti itu. Kemudian nanti yang harus sudah ingat juga, jangan mengabaikan dosen pembimbing. Ya. Jadi kalau bisa 1 minggu sekali sudah kontak, sambil memberitahu, Pak atau Bu, saya sudah 1 minggu magang di tempat ini, saya punya catatan kecil di bla 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 bla. Sampaikan ke dosen pembimbing untuk nanti dosen pembimbing bisa mengarahkan. Oh, ini yang paling bagus topik ini. Ya. Jangan saudara menghubungi dosen pembimbing setelah magang saudara selesai. Ini kasihan saudara, nanti sudah belum dapat topiknya, nanti suruh kembali lagi cari topik lagi. Yang kedua, saudara bisa interview, wawancara. Wawancara tidak harus formal ya. Saudara nanti di tempat magang juga punya DPL. Kalau dosen pembimbing dari kampus DPL, kalau di tempat magang namanya apa ya? Saya lupa ya. Ada yang pernah magang nggak ini ya?
Dwi Puji pernah magang ya? Atau Sabrina? Udah ada yang magang, Pak. Oh, sudah ada. Siapa yang magang? Juga. Alvin. Alvin mana Alvin? Saya Pak. Oke, sudah magang ya? Sudah Pak. Gimana? Di Telkom Solo. Gimana? Kok kecil banget suaranya? Hah? Di Telkom Solo. Oke, di Telkom. Ya, ya. Di Telkom. Beladak ya? Ya Pak. Oke. Sudah dapat berapa bulan di sana? Ini baru minggu ketiga. Minggu ketiga sudah mau selesai no? Masih lama Pak. Berapa? 6 bulan? 3 bulan. Oke, mantap 3 bulan. Memang targetnya nanti 1 tahun sih magang. Sekarang mulai 3 bulan, nanti 1 semester, berikutnya dinaikkan lagi, targetnya 1 tahun magang. Sudah kontak dosen pembimbingnya Alvin? Sudah Pak. Sudah. Sudah dapat topik TA? Belum Pak. Oke. Observasinya jangan lupa ya, tiap hari ya. Iya Pak. Bikin catatan. Kadang kita lupa kan. Ya. Sudah Pak. Sudah bikin catatan. Tiap hari bikin catatan gitu. Melihat kondisi seperti apa dibuat catatan. Kalau tidak hanya diingatkan kadang lupa ya. Mungkin sampai jam 3 sore menjelang pulang magang masih ingat, tapi pas mau magang pacarnya telepon marah-marah gitu kan, jadi lupa lagi ya. Rencana mau ambil topik apa ini Alvin? Mungkin di sekitaran HRD Pak. Kalau enggak kepuasan konsumen. Oke, sumber daya manusia. Alternatif kedua apa tadi? Kepuasan pelanggan. Oke, apanya ini? Karena di sana bagiannya banyak ini. Ya, itu Pak yang kedua belum tahu Pak. Jurus Pak. Oke. Kalau di human resource di Telkom kayaknya banyak hal yang bisa diangkat ya. Iya Pak, lumayan Pak. Banyak. Saya pernah jadi DPL di Telkom Geladak itu agak kaget juga. Karena yang mindset saya Telkom itu perusahaan sudah BUMN, go public sudah besar gitu ya. Dia menjadi leader juga kan untuk seluler kan. Tapi begitu masuk ke sana, di waktu itu diminta masuk itu ya, masuk ke back office-nya, ketemu staff-staffnya, kaget saya, di luar dugaan saya. Kenapa Pak? Diceritakan Pak. Apa ya? Ya mungkin eranya berbeda atau gimana saya nggak tahu ya. Tapi ini pola kerjanya agak beda. Ya. Yang waktu itu saya observasi, ya, saya ke sana 2 kali ya, karena visit mahasiswa magang ya. Itu karyawannya kerjanya bagi saya kurang optimal ya. Jadi jam kerja itu ada yang keluar kantor, kursinya ditinggal, terus sebagian ada yang kumpul-kumpul di mana ngobrol-ngobrol itu. Kaget juga saya. Menemui kayak gitu enggak Alvin? Belum sih Pak sampai sekarang Pak. Belum masuk ke back office ya? Udah ini kalau saya itu di Telkomnya Telkom Akses Pak yang lantai 4. Oh yang lantai 4. Oke. Di sana stafnya masih muda-muda atau sudah ini? Masih muda-muda Pak. Oke. Jadi waktu itu saya cuma melihat saja ya. Jadi kayak ini, kayak apa ya? Kayak pegawai kecamatan zaman dulu.
Jadi kesannya datang terus orangnya tidak ada dan sebagainya. Saya nggak tahu kalau yang lantai 4 ya, dan saya diterima di lantai berapa ya, Mbak? Bagian sumber daya manusia yang ngurusi magang. Lantai berapa itu? Lupa saya ya. Tapi kesannya di luar staf Telkom itu pekerja keras ya? Iya Pak. Memang lebih bagus seperti itu ya. Kesannya kerja keras. Tapi kerjanya nyantai, uangnya banyak, nah, itu yang asik. Oke, Alvin. Sama siapa lagi ya? Sama Hanum sama Ica. Bertiga. Iya Pak. Oke, ya. Sudah dapat minggu ketiga. Harus segera menemukan ini ya, existingnya ya. Insya Allah. Iya, harus cepat-cepat. Karena nanti gini, nggak terasa tahu-tahu waktu makan habis gitu ya. Saya menemui beberapa mahasiswa bimbingan magang, bimbingan TA saya, sudah dari awal sudah saya peseni, tahu-tahu udah minggu terakhir baru kontak, katanya kamu ambil topik apa? Nah itu Pak, saya hubungi Bapak mau tanya, saya lebih baik ambil topik apa? Itu menurut saya sudah sangat terlambat. Di minggu terakhir dia baru hubungi saya, tanya topiknya. Akhirnya harus diskusi beberapa hari, terus saya bilang topik ini yang diambil. Nanti berikutnya, Pak saya tidak punya data ini, kamu cari. Pak saya kan sudah selesai magang, masa kembali? Ya, harus kembali. Ya. Makanya Alvin ini masih beberapa bulan lagi terus dipastikan topiknya alternatif topik 1, 2, 3 harus dapat ya. Ya. Bisa juga nanti dengan wawancara di tempat magang. Wawancara itu bisa formal dan informal. Tapi kalau magang biasanya saudara kalau level masih awal-awal mau nyari itu biasanya informal. Ketemu staf ngobrol, ketemu staf pembimbing di perusahaan ngobrol. Nah, dari situ nanti akan dapat info banyak. Terutama ngobrol dengan ini ya, staf staf yang bukan staf atas ya, staf biasa. Dia biasanya akan lebih terbuka ya. Kalau di pabrik itu ngobrollah dengan karyawannya, itu mereka akan terbuka sekali. Tapi kalau sudah cari informasi dengan supervisor dan sebagainya, mereka cenderung menutup-nutupi perusahaan ya. Kalau dengan karyawan, mereka justru akan terbuka. Saya di sini gini. Ya. Saudara menjadi pendengar yang terbaik saja. Oh gitu ya, oke. Jadi tapi jangan sampai sudah masuk ke intrik mereka ya. Saudara posisinya orang magang, orang luar yang diberi kesempatan untuk belajar bekerja di situ. Nah, saudara hanya menjadi pendengar yang baik ketika ada karyawan yang curhat. Jangan saudara masuk ke intrik mereka, hati-hati. Jangan saudara mengompori juga ya. Jangan saudara berada di belakang mereka, berseberangan dengan supervisor, atau sudah berseberangan dengan karyawan, berada di belakang supervisor. Jangan. Sudah posisi netral, tetapi menjadi pendengar yang baik ya. Jangan terlibat politik di perusahaan. Kalau kita sudah ketemu nih existingnya, nah, kita mulai masuk ke analisis problemnya. Sudah bisa pakai Fishbone method atau Ishikawa method. Caranya gimana? Ya lagi mengamati dengan jeli dan fokus ya. Ini kok banyak karyawan yang terlambat ya. Sudah catat itu.
tanggal sekian, karyawan yang terlambat sejumlah sekian, tanggal sekian. Nanti sudah akan masuk lebih dalam lagi. Kenapa ya terlambat? Nanti observasi lagi. Terus kalau dari observasi sudah merasa belum cukup, sudah bisa mendekati karyawan tadi ya, waktu break atau makan siang dan sebagainya, ngobrol santai itu nanti akan dia sampaikan juga penyebab dia terlambat dan sebagainya. Oke, ini problem analisis ya. Tapi sini ada pertanyaan? Miftahul ada pertanyaan? Tidur. Alifah ada pertanyaan? Tidur. Laras ada pertanyaan? Bagus. Belum, Pak. Laras masih on. Krishna Putra? Tidak, Bapak. Oke. Juga Alif? Oke. Backsoundnya apa ini Yoga? Kalau Kusuma Sabrina? Tidur ya? Belum ada, Pak. Kamu di mana toh? Enggak, Pak. Di mana kok enggak? Di rumah. Tadi saya habis kondangan. Oh, ketemu Pak Mutin ya? Saya di rumah, Pak. Kondangan orang hajatan atau Hah? kondangan? Siapa ini, Pak? Hah? Orang hajatan ya? Itu jagong. Oh, ya. Iya. Karena dalam apa struktur masyarakat area saya itu jagong dan kondangan itu beda ya. Kalau jagong itu lebih ke arah orang yang punya hajatan. Kalau kondangan itu lebih ke arah ini tetangga sekitar diundang untuk kumpul, kemudian ada makanan nasi dan sebagainya, nanti berdoa bersama, dimakan bersama. Oh, beda ya, Pak ya. Tak kirain sama. Malah baru tahu, Pak. Kalau di Jakarta beda lagi ya, Bagus. Ya Pak. Ya, Pak. Ya. Sama jagung beda ya Jakarta. Ya, gitu aja, bilang ya gitu aja. Ada jagung di Jakarta, ada jagung, ada kondangan doang Pak. Kalau di Jakarta mah. Oh gitu ya. Iya. Sekarang sudah dilarang ya, belum boleh ya? Belum sih, belum Pak, enggak belum ada. Iya, itu Sabrina kan nekat. Apa, Pak? Kamu kan sudah mendatangi hajatan itu nekat. Atau yang nikah malah Sabrina ini? Wah. Iya ini. Wah. Belum, Pak. Belum. Nih Ahyar, selamat buat Sabrina. Oh. Sama Adit. Oke. Barokallahu laka wa barokalaika ya, Sabrina dan Adit. Oke. Rehan cemburu. Sudah terlanjur nikah itu ya. Oke. Ini contohnya analisis dengan tulang ikan atau fishbone method atau juga Ishikawa. Ya. Saudara coba nanti ketika sudah ngamati di tempat magang, saudara sudah menemukan titik-titik apa yang bisa dijadikan problem. Coba saudara bikin dalam bentuk Ishikawa ini, fishbone ini. Ya. Ini
mahasiswa magang di tempat ini, pembuatan foto, pembuatan banner dan sebagainya ya. Kayak IO, event organizer ya. IO, dia magang di tempat-tempat orang, di tempat perusahaan yang mengadakan kegiatan-kegiatan dengan foto dan sebagainya. Banyak konsumen yang komplain karena hasil fotonya beberapa fotonya blur, tidak jelas. Oleh mahasiswa kemudian dianalisis, ini foto blur, problemnya fotonya blur, maka dia lihat ke belakang. Ini apa yang terjadi sih waktu pengambilan foto? Apa karena terlalu gelap atau subjeknya usil, suka bergerak dan sebagainya. Subjek moving too fast ya Pak. Subjeknya gerak. Ya. Dia menemukan ini. Yang harus dia pastikan subjeknya gerak-gerak enggak atau ini. Usil enggak. Kayak Sabrina itu kalau pas acara pernikahan kasih difoto, kalau dia suka usil nanti mungkin hasil fotonya blur ya. Sudah nemukan belum Sabrina tadi pakai WO, wedding organizer enggak? Oh, ada yang ngefoto ini tadi Pak. Berarti pakai ya Pak? Loh, kan yang punya hajatan kamu pakai WO yang sekalian dengan fotonya atau fotonya yang terpisah? Oh ya, besok kalau saya punya hajatan ya pakai toh Pak. Nah ini ya, atau dia coba tarik lagi, penyebabnya mungkin di hardware-nya, apa kameranya ini, lensanya kotor atau salah memilih lensa, karena itu kan ada berlapis-lapis ya. Ini kemarin yang suka fotografi siapa ya? Kelas ini ada ya kemarin ya? Yang hobinya fotografi siapa kemarin? Rehan Pak. Rehan ya? Rehan ada enggak? Ira. Rehan jarang kuliah soalnya. Oh ada ya? Kamu Ya, Pak. Hah? Rehan suruh motoin Sabrina sama Adit itu, Pak. Rehan ada enggak ini? Kita jadi MC game. Ada, Pak, ada, Pak. Ya, Ya, karena betul, Rehan saya lihat beberapa kali di UCW kosong nih Rehan. Ya, Ya 3 kali ya, Pak. itu ya bisa terjadi ya Rehan ya. Pemilihan lensanya ya salah ya. Iya, Pak. Pakai kamera apa Rehan? Kamera. Hah? Ini lensanya aja mahal biasanya yang profesional tuh ya. Oke, dari sisi environment, dari sisi hardware, dia mau lihat juga dari sisi usernya. Ini jangan-jangan ini ya apa? Tukang potretnya, ya. Tukang potretnya kurang begitu profesional. Mungkin pegawai baru dan sebagainya, nanti dicek ya. Ini kemarin yang moto siapa sih? Kalau orang lama pasti nggak ada masalah. Tapi kalau orang baru, mungkin dia tidak mengikuti instruksinya, ya SOP-nya tidak diikuti, ya. Atau shaky hands, jangan goyang. Oke, dari lingkungan dianalisis, dari hardware, dari usernya, kemudian dari metodenya. Metode ini pengambilan fotonya. Kalau orang lama dia profesional, dia sudah paham. Kalau ini hajatan pada siang hari, berarti dia pakai mood apa dan sebagainya.
Orang mungkin baru training dan sebagainya, dia grogi, mungkin dia bisa salah pilih metodenya ya. Wrong exposure, out of focus atau wrong mood ya. Ini analisis dengan tulang ikan. Sama juga nanti sudah di perusahaan ya. Tadi contohnya apa? Alvin ya, di Telkom. Mungkin Alvin menemukan banyak karyawan yang terlambat datangnya. Nanti dianalisis dari Alvin. Lingkungan kerja, mungkin karyawannya tidak nyaman, ya, atau fasilitasnya kurang seperti yang diharapkan. Mungkin nanti lihat juga dari atasan, supervisornya tidak friendly, tidak ramah, supervisornya selalu memberi beban yang over. Nah, nanti juga lihat dari sisi personalnya, mungkin dia punya masalah dengan keluarganya, dia baru putus dengan pacarnya, menjadikan ini motivasi kerjanya rendah. Ya, nanti dilihat dari banyak hal. Ini analisis penentuan masalah. Tapi sini ada pertanyaan. Alvin mau bertanya? Belum, Pak. Ini posisi Alvin di mana? Di Telkom ya? Iya, Pak, di Telkom. Boleh ya? Izin ya? Untuk kuliah online? Boleh, Pak. Oke. Boleh. Tapi ini tadi tidak ini loh. Soundnya tidak dibesarkan kan? Nanti kasusnya saya jadikan contoh di sini pada dengar semua. Enggak, Pak. Pakai earphone. Oke. Tapi sini jelas ya? Jelas ya? Oke, lanjut. Solusi. Kalau sudah dianalisis problemnya ya, masuk ke tahap solusi. Kita dianalisis ya, bisa observasi, wawancara, problem ini berdasarkan konsep atau teori. Ya, tetapi ingat bahwa ini TA ya, konsep dan teori tetap ada, tetapi tidak dominan. Nanti kalau skripsi, aku buat pembahasan sudah justru konsep dan teorinya itu dominan, 70-an 5% lah, 25% bukan aplikatif. Tapi karena tugas akhir TA D3 justru konsep dan teorinya itu sekitar 25 saja. Nanti lebih banyak hal-hal yang lebih aplikatif ya. Dari mana kita dapatkan solusi? Masih sama, kita bisa observasi, wawancara. Jangan sekali-kali sudah memberikan solusi yang saudara tidak analisis. Misal tadi ya, kasusnya bahwa banyak staf yang terlambat. Sudah membuat analisis dari sisi pakai deskriptif mungkin mengapa terlambat, kemudian apa yang dia lakukan sehingga terlambat dan sebagainya itu ya. Kemudian sudah membuat solusinya dan sudah tidak analisis di situ. Dan menyatakan bahwa untuk mengatasi karyawan yang terlambat seperti yang sering terjadi, maka perusahaan bisa membeli mesin-mesin model robotik untuk menggantikan karyawan. Bisa mengatasi solusi karyawan terlambat, tetapi itu bukan solusi terbaik yang sudah berikan. Ya. Pembelian mesin-mesin model robotik itu mahal, ya, dan itu juga belum tentu akan menyelesaikan karyawan yang terlambat. Karena nanti yang mesin-mesin robotik pasti butuh ini programmer. Kalau programmernya bermasalah lagi kan, artinya masalahnya tidak selesai. Jadi cari solusi yang aplikatif, yang bisa diaplikasikan jangka pendek dan tidak banyak membutuhkan sumber daya baik keuangan maupun sumber daya yang lain. Lakukan elaborasi dengan cermat, elaborasi antara hasil observasi, hasil wawancara, dan cari dukungan teori atau konsepnya. Tool solusinya sudah
kenalin PA ya, sudah bisa pakai deskriptif, analisis deskriptif 5W 1H, pasti ingat ya. Ada yang lupa deskriptif? Liftahul masih ingat ya? Iya Pak, 5W1H. Oke, masih ingat. Bagus. Ya. Atau sudah bisa analisis pengaruh pakai regresi. Kalau sudah menemukan bahwa penjualan dari perusahaan pada periode 1 tahun terakhir menurun, kemudian sudah cari data biaya promosi, sudah cari data biaya pengembangan produk, ternyata dari data-data menunjukkan bahwa biaya promosinya 1 tahun terakhir sudah dikurangi, biaya research and development-nya juga dikurangi. Nah, sudah mau mencoba menganalisis ini, apakah ada pengaruh antara biaya promosi dan biaya research and development terhadap penurunan penjualan. Ini sudah pakai regresi. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kita masuk ke contohnya. Sudah belajar semua kan? Sudah siap untuk kuis kan nanti? Insya Allah Pak, Insya Allah. Artika Ayu. Ada ya? Gimana Pak? Ada enggak Artika? Ada Pak. Oh ada. Sudah belajar ya? Belajar apa Pak? Kan nggak ikut kuis aku toh Pak. Oh, kamu nggak ikut kuis toh? Ya. Dahliadi. Apa? Iya Pak. Kamu ikut kuis enggak hari ini? Nah, memang kuis, Pak. Oh, Kan kemarin katanya udah remedi. oh gitu. Kemarin sih ini apa ya? Purwokerto siapa? Tegal tuh Purwokerto itu. Nggak ada, Pak, dari Tegal. Nggak ada Pak, salah alamat. Salah alamat, salah kelas. Salah kelas Bukan. Pak. Bukan. Yang kemarin di grup itu loh. Coba soalnya remedial kok sama itu siapa ya? Klaten, Toti, Pak. Pak. Toti, ha. Hah? Oti. Toti ada enggak ini? Pak, Pak. Manajemen pemasaran Pak itu Pak. Hah? Toti dari manajemen Pemasaran, Pak. pemasaran. Loh, bukan ya kemarin itu loh. Pak soalnya kok sama itu. Apa ya? Yang di grup itu toh Pak? Iya. Canto, Solika, Solika, Solika. Pak. Solika, Pak. Wis, toko Solika gitu, Pak. Saya Pak, sejak kapan nama saya ganti Toti Pak? Bukan. Kemudian ada yang nyambung itu loh. Kalau gitu mending saya ikut remedial itu loh. Siapa ya? Lupa saya. Bukan kelas kita, Pak. Kelas kita nggak pernah nyepelein, Pak. Torik, Pak. Iya, mungkin Torik Pak. Torik. Torik bukannya MB ya? MB ya? Hah? MB, Pak. Bisnis. Torik itu yang presiden itu ya? Iya. Ah, iya. Bukannya dia nggak ikut kelas ini ya? Masih dilupakan. Oh iya, ikut ya. Yang kemarin izin mau ambil kaos itu ya? Oh iya, iya. Nah Ya, ini, nah, malah bawa bantal loh sekarang. Nah, itu anak. Mahakarya, Ya. lahir dan besar di bawah lindungan golongan karya.
Orang tuanya pengurus partai golongan karya ini ya. Mahakarya. Lahir dan besar di bawah lindungan partai golongan karya. Oke. Saya mau share contohnya. Mana ya? Ini ya. Pak, nanti PPT yang tadi dikirim ke grup kan, Pak? Kemarin sudah saya kirim kan? Belum, Pak. Oh, Iya, Pak. Yang ini belum, Pak. bersama kok. Coba nanti dicek di grup ya. Ini contohnya magangnya di PT Kereta Api Indonesia, PT Inka. Existing condition-nya seperti ini, bahwa saat ini PT Inka sedang ada proyek pembuatan LRT. LRT di mana ya? Bagus tahu ini. Petamburan. Bukan LRT ya? Sudirman. Itu MRT kalau Sudirman, seingat saya. Di Sudirman itu ada MRT sama KRL. LRT itu berdaerah Jabotabek ya? Cuma daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi nih. Ya, ini yang lain itu. Rawamangun, Pak. Sama. Aku lupa lokasinya di mana kalau buat LRT gitu. Cuma ingat Rawamangun, Pak. KRL. Sudah jalan belum ya, Chris? Apa? Sudah jalan belum ini LRT-nya? Oh, LRT sepertinya belum, Pak. Masih dalam tahap ini apa? Sehingga saya masih dalam tahap membuat pengerjaan. Betul. Baru MRT yang udah agak lama sama KRL yang udah agak lama. Untuk LRT masih Ya. dalam tahap pengerjaan. Ini makanya ini dari PT Inka itu existingnya kayak gini ya. Kemudian mahasiswa magang di sana dia menemukan bahwa proyek ini terjadi beberapa kali mundur penundaan. Ini existingnya sudah ada kontrak, sudah ada SOP-nya, sudah ada scheduling-nya, tapi dia menemukan ini. Jadi dari jadwal yang ada di kontrak itu ada revisi dalam hal schedulingnya, penjadwalannya. Jadwal pengerjaannya sudah 2 kali mengalami perubahan. Akhirnya ini mundur dari harusnya September 2019 baru bisa akan dikirim nanti 2021. Mundurnya banyak sekali. Hampir berapa ya? 1,5 tahun ya. Iya, 5 bulan. Iya, 5 bulan. Lebih, Pak. September, hampir 1,5 tahun lah. Dari mana dia tahu ada keterlambatan ini? Masih melakukan observasi ya di sana, diamati karena schedule jadwal dipasang ya di wall di tempat PT Inka ini, kemudian ada catatan, ada perubahan-perubahan, itu mahasiswanya motret di situ, dipotret, dibuat jadi lampiran untuk menunjukkan bahwa memang ada masalah dalam hal penjadwalan ini. Dia buktikan di lampiran 1 dan lampiran 2 ya. Jadi nanti sama dengan saudara waktu membuat tugas akhir, bahwa apa yang sudah tulis itu harus ada buktinya. Saya menemukan kondisi masalah ini nih. Tadi misalnya banyak karyawan yang datangnya terlambat. Nah,
untuk meyakinkan pembaca TA saudara, saudara buat buktinya. Saudara bisa dari ini print out mesin presensi, saudara ketika lampiran ini print out mesin presensi selama magang 3 bulan. Ini sekian persen karyawan terlambat, nanti masuk ke lampiran. Ini juga sama, masa melakukan foto, schedule-nya itu dari awal sampai perubahan terakhir dia foto masuk ke lampiran. Existing sudah dia dapatkan, dia mau fokus tentang project, penjadwalan project. Problemnya dia dapatkan bahwa ada perubahan jadwal dari proyek yang harusnya 2019 selesai karena berubah-ubah, akhirnya secara tertulis akan diselesaikan sampai 2021. Ini problem ya. Kemudian masuk ke analisis dia. Ini menggunakan pendekatan kualitatif ya. Wawancara, dia sebutkan di sini yang diwawancari adalah staf divisi keproyekan Nur Azizah Rahmadani. Wawancara dilakukan tanggal 20 Februari 2020. Ini jika dilampirkan hasil wawancara dia kompletnya dilampirkan juga. Ini hasil dari interview itu dia menemukan sekitar 8 atau 9 poin penyebab keterlambatan. Ini cuma saya ambil bagian ini saja. Analisisnya ada 8 sampai 10 poin penyebab keterlambatan. Mulai dari supplier yang ternyata yang awalnya sanggup untuk menyediakan kombinasi bahan dengan warna kekuatan sekian, kemudian dia menyatakan ternyata mencari raw materialnya bermasalah, dia minta perubahan warna dan sebagainya. Kemudian dia buat solusinya. Dia juga wawancara dengan bagian keprojekan. Kalau ada masalah seperti itu, apa Pak yang akan dilakukan? Ini dia dijelaskan. Dari keterlambatan, maka ada addendum. Addendum itu perubahan kontrak ya. Kemudian ada catatan-catatan di kontrak itu. Di addendum juga disebutkan ada kesepakatan ulang, adanya perubahan jadwal. Karena kalau tidak ada kesepakatan akan ada penalti ya, sanksi. Ini kalau tidak ada addendum, PT Inka akan dapat penalti ini 1,5 tahun, proyeknya molor. Biasanya kalau di keproyekan keterlambatan dihitung per hari, dendanya sekian persen dari nilai kontrak. Bisa kebayang itu hampir 400 hari kalikan nilai kontraknya berapa, sekian persen. Dendanya banyak ini. Tapi karena ada addendum, ada kesepakatan untuk rescheduling project, maka penaltinya tidak dilakukan. Ini dari wawancara ya. Kemudian dia mahasiswa tersebut juga mencoba mengkaitkan dengan konsep ya. Dia mencoba mendekati masalah project ini dengan pendekatan sistem antrian atau jalur kritis, POT atau CPM ya. Ini saya penggal dengan cara dia menjelaskan detailnya. Sudah belajar jalur kritis ya. Kalau proyek-proyek ini bagian ini bermasalah, maka akan masuk ke jalur berikutnya, tapi konsekuensinya waktunya molor, cost-nya naik dan sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Saya kira sudah jelas ya. Jelas. Jelas, oke. Si siapa? Alvin ya.
yang sudah makan Alvin ya. Alif atau Alvin ya? Alvin. Alvin mana Alvin? Alvin Yoga, Pak. Alvin juga. Oke. Saya Pak. Apa Pak? Alvin sudah makan kan? Sudah Pak. Oke. Sampai ini Alvin mengikuti mata kuliah ini masuk terus atau beberapa kali off? Masuk terus Pak. Oke. Sampai sesi ini kira-kira dari mata kuliah ini dan Alvin sudah makan, Alvin punya gambaran enggak nanti cara membuat TA-nya gimana itu? Dikit Pak. Dikit. Misalnya apa? Apa ya Pak ya? Belum terlalu kepikiran Pak. Kenapa? Masih bingung. Masih bingung ya. Oke. Kita sudah di mata kuliah ini kita sudah membahas cara membuat pendahuluan. Sudah ya? Ketuanya mana? Sudah. Ya. Kita sudah kita sudah mendiskusikan bagaimana kita mencari fenomena di pendahuluan. Sudah belum? Sudah. Sudah. Oke. Kita juga sudah membahas cara membuat problem statement. Sudah belum? Sudah. Oke. Kita juga sudah mendiskusikan bagaimana menurunkan pertanyaan penelitian dari problem statement. Sudah belum? Udah. Nah, oke. Kita juga sudah mendiskusikan ini apa? Alvin sama siapa ini? Pacarnya ya? Itu Hanum sama Ica Pak. Alvin Bagas Romadana. Kangen Pak Har Pak katanya Pak pengen konten. Oh gitu ya. Iya Pak. Ya, ini cuma di Telkom ya. Iya Pak. Oke ya. Selamat magang ya. Iya Pak. Makasih Pak. Kontak terus dengan BEM-nya untuk mendiskusikan topik TA-nya. Iya Pak. Setiap hari kontakan Pak. Ya. Terus kita juga sudah mendiskusikan bagaimana membuat ini apa tinjauan pustaka. Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Teori-teori, kemudian di paragraf terakhir penulis harus memasukkan view terhadap teori itu. Masih ingat ya caranya? Iya. Oke. Kita juga sudah mendiskusikan bagaimana menganalisis profil responden kalau kita pakai data-data survei. Sudah belum? Masih ingat ya? Iya ingat Pak. Oke. Kita juga sudah mendiskusikan pembahasan yang minggu kemarin dari hasil survei memunculkan pie chart dan sebagainya. Tapi dengan analisis deskriptif, sudah kan? Sekian persen respondennya puas, sekian persen tidak puas, sekian persen lebih memilih voucher dibandingkan elektronik. Masih ingat ya? Iya Pak. Oke. Hari ini kita mendiskusikan perspektif yang agak beda dalam membuat analisis dan pembahasan dibanding minggu-minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita pakai deskriptif, pakai pie chart. Kalau ini lebih ke deskriptif tapi model-model pendekatan yang lebih ke kualitatif. Ya. Hanya banyak kata-kata tapi diperkuat dengan hasil wawancara, observasi, kemudian data-data observasi itu dilampirkan. Jadi sudah saya sampaikan contohnya, lihat lampiran 1, lampiran 2 dan sebagainya. Sudah ya?
kelas. Oke. Kita juga sudah mendiskusikan bagaimana membuat daftar pustaka. Masih ingat nggak? Masih, Pak. Oke. Baik. Insya Allah minggu depan materi terakhir kita akan mendiskusikan cara membuat kesimpulan dan saran. Oke, untuk materi hari ini Iya, Pak. ada yang mau ditanyakan? Enggak, belum. Pak, Ya. Pak, itu Pak, coba kayak ada nggak tuh Pak contoh tugas akhir gitu loh Pak. Jadi kayak dari pertama dari cover sampai selesai. Oh, full TA. Iya, contohnya Pak. gitu loh maksudnya. Kalau saudara mau full TA, sudah bisa datang ke perpus sepertinya ada. Udah buka toh Pak? Web kan ada tuh Pak. Kenapa? Di web kan ada, Pak. Di web ya silakan kalau ada. Di perpus ada. Di perpus ada, kemudian di online juga ada kayaknya ya. UNS.ac ada nggak? Masuk ke perpusnya Di aja. YouTube, Pak. Digital Library. Nah, karena ini apa namanya? Nanti kalau saudara selesai ujian dinyatakan lulus dan mau ngurus wisuda, salah satu syaratnya saudara harus mengumpulkan tugas akhir saudara ke perpus. Dokumentasi, Pak, berarti. Iya, jadi perpus itu punya skripsi, punya tugas akhir dari semua mahasiswa UNS yang sudah lulus. Ya ampun. Ya, nanti saudara akan apa ya siapa ya? Pak Juga- Sobora. Kaget. Pak Sobora. Juga tanya apa ini? Kalau perpusnya tidak mau menerima tugas akhir kita. Oh, Lulusan. gini. Bukan begini. Jadi perpus itu tidak pernah mengecek isi tugas akhir saudara. Karena itu bukan kompetensi dia untuk ngecek. Jadi yang dia cek, dia akan punya ini guidance panduan. Covernya oke, ada. Tanda tangan dosen pembimbing ada, tanda tangan penguji ada, lembar revisi sudah dilampirkan. Bab 1, 2, 3, 4 atau 5 komplit, daftar pustaka lampiran semuanya ada. Oke. Begitu sudah serahkan, dicek ada, dia akan buatkan form, dia tanda tangani. Nanti form itu akan saudara pakai untuk mengurus syarat wisuda. Jadi petugas perpus itu tidak bertanggung jawab terhadap konten TA saudara. Dia hanya ngecek poinnya, cover, tanda tangan penguji, tanda tangan pembimbing, chapter 1, 2, 3, 4, 5, semuanya ada, selesai. Masalah isinya bukan tanggung jawab petugas perpus. Jadi prosedurnya gini, saudara selesai membuat tugas akhir, pembimbing sudah setuju dan dibuktikan dengan tanda tangan di lembar pengesahan ya. Saudara daftar untuk ujian tugas akhir, daftar ke administrasi sekolah vokasi ya. Nanti akan dikeluarkan jadwalnya, kemudian sudah ujian, nanti hasil ujian apakah sudah lulus tanpa revisi. Kalau tanpa revisi berarti segera saudara urus syarat wisuda, bahwa itu ke perpus minta surat bukti sudah menyerahkan. Tapi kalau hasil ujian sudah dinyatakan lulus dengan revisi, berarti saudara harus memperbaiki TA, nanti
dibuktikan dengan tanda tangan tim penguji. Kalau revisinya sudah disetujui, kalau itu sudah selesai, nanti sudah baru bisa ke perpus. Pak, apa itu namanya Pak? Kok kalau misalnya orang tuh bisa dinyatain lulus dengan revisi itu, dia tuh revisi di bagian apa Pak? Nulis TA-nya apa waktu dia apa mempresentasikan TA-nya Pak? Kan Jadi, sebenarnya ya. kan setahu saya sebelum dia ujian itu kan pasti udah dicek sama dosen pembimbingnya kan ya Pak ya? Ya, Nah, betul. yang bikin dia revisi itu apa? Iya. Jadi nanti ketika sudah selesai ujian, nanti akan diumumkan bahwa saudara A dinyatakan lulus dengan revisi. Nanti di lembar itu sama tim penguji akan ditulis revisinya apa saja. Jadi sudah tinggal ngikuti aja. Misalnya revisinya bahwa banyak terjadi kesalahan redaksional, penulisan tabel, pembuatan tabel tidak mengikuti standarnya. Oke, sudah perbaiki itu. Atau mungkin revisinya ini metode wawancara dan surveinya tidak tepat. Ini berarti saudara agak dalam nih revisinya, memperbaiki wawancara, memperbaiki surveinya lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi pertanyaan Sabrina bukannya sudah dicek sama dosen pembimbing gitu ya, Sabrina? Iya Pak. Ya, oke. Secara dokumen ya dibuktikan dengan tanda tangan dosen pembimbing di lembar pengesahan. Begitu dosen pembimbing tanda tangan di lembar pengesahan, itu artinya dokumen tugas akhir sudah itu layak untuk diuji gitu kan. Tapi kemudian kenapa ada revisi? Kalau ini kaitannya dengan revisi redaksional, mungkin ada beberapa hal bagian yang sama dosen pembimbingnya agak lepas. Ya, mungkin misal gini ya, mahasiswa sudah diberitahu, ini di chapter sekian tabelnya cara membuatnya nggak kayak gini, harusnya gini-gini. Nanti dicek semua ya, sampai ke chapter 4 atau 5. Nah, tapi mahasiswanya ternyata hanya memperbaiki di chapter 1. Ya, padahal sudah diberitahu. Itu kadang sering terjadi waktu ujian seperti itu. Atau yang agak parah, cara melakukan surveinya tidak benar ini. Jadi pertanyaannya hanya asal bertanya. Nah, ini akan menjadi pertanyaan di tim penguji, bagaimana proses bimbingannya. Apakah mahasiswanya yang tanda kutip ngeyel sudah diberitahu dosen penguji tapi tidak mengindahkan, atau bagaimana? Ini yang akan dikonfirmasi waktu ujian. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh berarti emang dosen pembimbingnya udah ngasih tahu dulu ya Pak ya, yang salah mana-mana gitu. Ya. Sudah ada ini, biasanya kalau sekarang kan karena pandemi ya, konsultasi online itu biasanya TA saudara dikirim by email, nanti biasanya dosen akan beri ini comments, kayak contoh saya seperti ini ya. Nah, ini kan ada comments ya, kelihatan enggak ini? Ya kelihatan. Nah, ini biasanya dosen-dosen seperti ini, nanti ada komen dari dosennya, oh ini analisis problemnya kurang dalam, coba cek lagi, observasi ulang, interview lagi dan sebagainya, misal seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau di MB itu dosen pengujinya siapa aja Pak biasanya? Semua dosen yang ngajar di MB itu punya peluang untuk uji. Itu berapa orang Pak biasanya? Waktu ujian ya? 10.
Mau main bola. Duh. Mbok kira. Main futsal, Beb. Jadi kalau tugas akhir itu Futsalnya tim 5. penguji hanya ada satu, ya. Kalau tugas akhir tim penguji hanya ada satu dan satunya adalah dosen pembimbing. Nanti kalau seperti Bagus yang mau transfer ya ujian skripsi, kalau ujian skripsi tim pengujinya ada 2, 1 dosen pembimbing. Biasanya Pak Har jadi apa, Pak? Saya jadi tim penggembira, ya. Di belakang mahasiswa pakai apa? Pakai yel-yel pakai itu. Kayak cheerleader itu loh. Weh. Apa tuh, Bren? Ada lagi yang mau bertanya? Pak Har kalau jadi dosen pembimbing itu, Pak Har itu nggak ditarget nggak? Maksudnya? Itu maksudnya mahasiswanya ditarget nggak selesai berapa bulan gitu maksudnya? Oh ya, kamu tanya mahasiswa yang bimbingan saya ya, pada stres soalnya. Saya juga, Pak. Karena stresnya apa? Nanti tanyalah seperti siapa ya? Yang dari MB itu si Galung, si Kesio, siapa ya? Muhammad siapa? Pada stres. Karena hampir tiap minggu saya chat. Ini progresnya sampai mana ini? Ini belum kirim email, kenapa? Tapi biasanya berapa bulan, Pak? Tergantung mahasiswanya. Kalau mahasiswanya lari, saya juga ikut lari. Ya. Tapi kalau mahasiswanya jalan, itu biasanya saya ajak lari. Nanti kalau saya ajak lari, sudah beberapa kali saya chat progresnya tidak banyak, akhirnya ritme lari saya kendorin, akhirnya mahasiswa jalan, saya duduk di tempat gitu. Pak, kalau di kesusoni itu bikin panik ya, Pak. Jadi Iya. Semangat yo. Karena gini, ya pengalaman saya ya, bimbing skripsi, bimbing TA, begitu mahasiswa itu off, maka dia memulai lagi pasti berat sekali. Dia hanya akan buang-buang waktu, ya. Tapi begitu dia mulai nulis, ya, itu harus pressure-nya harus diperkuat supaya apa? Dia berlari. Kalau dia sampai berhenti sejenak, ya, itu dia akan susah untuk kembali memulai menulis TA. Nanti sudah coba saja, sudah proposal sudah disetujui, bab 1 sudah oke, sudah saya lihat saja lah, teman saya belum apa-apa, saya sudah bab 1. Nanti saudara memulai untuk tulis bab 2, bab 3 itu akan menjadi berat, dan akhirnya tahu-tahu sudah perpanjangan studi. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, mending Pak Har jadi penguji apa? Sama saja. Pengamat. Sama aja Sama ya, Pak. aja. Kalau nggak dua-duanya bisa toh, Pak, tapi. Saya tuh jadi penguji enak loh, tanya mahasiswa yang saya uji. Deg-degan nih mesti. Enggak. Si Pak Har deg. Ngewel. Nah, itu salah persepsi. Padahal kalau ujian sama saya itu Bu Suwarsi. ujian sama saya itu hanya saya confirm. Oke, ini analisisnya ini. Kemudian kalau analisis seperti ini berarti ini. Betul enggak? Ya. Betul. Terus arahnya kemana? Ini kan? Ya. Itu sudah terus di halaman berapa? Maaf Pak, belum saya tulis. Oke. Cuma kayak gitu. Pak, berarti yang dilaporin itu per bab.
Dilaporin ke siapa ini? Ke itu pembimbing. Tergantung. Ada pembimbing yang kamu selesaiin ya, nanti dikirim by email setelah komplit ada. Lah kalau sekalian selesai gitu terus nanti nek revisi banyak banget apa, Pak? Itu kebijakan Dosbin masing-masing ya. Kalau misal disuruh semua gitu, suruh nyelesain terus dinego satu bab dulu gitu bisa enggak ya Pak ya? Ya, tergantung hubungan antara saudara dengan dosen pembimbing. Kalau hubungannya baik-baik saja mungkin bisa. Ayah dan anak. Ya, Iya. artinya kalau ada ini Dan relationship yang bagus bisa ya. Karena apa? Kalau sudah masuk ke bimbingan TA skripsi itu bukan kayak di kelas lagi ya, saudara. Intensitas untuk komunikasi menjadi lebih tinggi. Itu beberapa mahasiswa saya jam 2 malam WA, Pak, revisian saya kirim Pak, barusan masuk jam 1 malam. Nanti saya jawab, oke, saya koreksi. Oke. Tapi ada juga dosen pembimbing yang dia membuat time waktu. Hanya boleh ngirim email hari ini dari jam sekian sampai sekian, oke, ada. Berarti sesuai jam kerja gitu Pak, nek per dosen gitu. Ya, Jam masing-masing 8 sampai jam 9 malam atau jam 8 malam gitu loh maksudnya. masing-masing dosen punya kebijakan sendiri kalau sudah menyangkut bimbingan ya. Ada yang dosen bisa 24 jam dihubungi, oke. Ada yang hanya waktu tertentu. Ada yang mau bertanya lagi? Untuk mahasiswa D3 yang jadi bimbingan saya, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang sampai sakit ya. Kalau skripsi ada beberapa yang sampai sakit. Bunuh diri, Pak. Nah, sakit hanya tiba-tiba malam-malam chat, Pak mohon maaf besok saya tidak bisa konsul. Ini tadi pulang dari kampus, ini sebelum pandemi ya. Pulang dari kampus saya ngerjakan revisi, tahu-tahu keluar darah dari hidung. Saya harus ke dokter, oke. Alasan terus. Udah kalau itu saya percaya. Aja ngono, Bib. Benar. Ngono, Bib. Kenapa saya percaya? Itu yang kasus itu mahasiswanya terlalu amat sangat rajin ya. Jadi hari ini pagi chat, Pak, saya udah selesai nih revisi, ketemu bisa enggak? Habis kelas ya jam 2 konsul, saya baca, kita diskusikan dari revisi. Nanti malamnya chat lagi, Pak, saya sudah selesai nih, besok revisi saya kasihkan ke Bapak lagi. Jadi tiap hari dia ngejar itu. Akhirnya mimisan sendiri. Berarti ambis itu nggak boleh ya, Pak? Boleh. Akhirnya berapa? Dia ngerjakan skripsi 3 bulan selesai. Sakit. Cuma off 2 hari. Itu saya ingat itu off 2 hari karena sakit itu. Saya bilang, "Dah kamu istirahat dulu." Ya Pak, 2 hari berikutnya sudah ngechat lagi. Pak, saya di kampus ini Pak, bisa konsul. Sudah sembuh ini. Ya lumayan. Oke. Ini berarti Konsul tiap hari boleh kok Pak? Kenapa? Konsul tiap hari. Kalau mahasiswa saya boleh saya bolehkan. Tetapi harus ada progres ya. Kalau tiap hari konsul dia tidak ada progres, biasanya saya undur. Berikutnya 2 minggu lagi gitu. Tapi kalau dia tiap hari dan ada progres yang kelihatan sekali, saya senang itu. Besok konsul.
Ya, nanti siapapun pembimbing saudara, overall semua pembimbing baik. Nanti akan membantu saudara untuk menyelesaikan studi saudara dengan baik. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Belum. Oke. Ini jam 2.16, berarti waktunya habis. Berarti kita nggak jadi kuis ini. Alhamdulillah. Kapan aja Pak Iya Pak, kuisnya? kapan aja kuisnya Pak? Jangan sekarang. Oke. Kita akhiri kuliah kita ya, sudah jam lewat 6 menit ini. Ya, alhamdulillah. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Terima kasih, MB dan Pak. MP ya. MP ada yang gabung ya? Ada Pak, saya. Oh iya, oke, Solihah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Siang Pak. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.